dari kata dasar karoma. Dari kata dasar karoma kita bentuk perubahan bentuknya jadi berubah. Jadi karim, jadi mukarim. Yang penting ada huruf dasarnya kaf, ro, mim. Tidak bisa dihilangkan. Al-mukarromah, al-mukarromah yang dimuliakan. Al-mukarrim yang termulia. Ya Bu ya. Dan ada akrim, muliakanlah. Nah, dari kata dasar mulia. Dari kata dasar karomah. Nah, inilah nanti yang akan kita pelajari dalam ilmu syorof. Yaitu perubahan bentuk kata dari yang satu ke bentuk yang lain yang sesuai dengan wajannya. Ini enggak saya tulis tadi lupa ya Bu ya. Yang sesuai dengan wajannya. Apa itu wajan? Yaitu format atau memang kata yang sudah memang standar yang harus ada dalam perubahan ilmu syorof. Bagaimana Bu? Fahim tuna Mahat Istiqlal mengenai syorof? Alhamdulillah ya Bu ya. Nanti kalau ada yang masih belum paham, lam tafham, Ibu bisa tasal nanti di akhirit dares. Dikit-dikit saya ini ya Bu ya. Saya menggunakan Lughatul Arabiyah ya Bu. Ya lanjut. Ini terlalu sini kok. Ya udah, ya. Lanjut Bu. Ini udah perkenalan mengenai ilmu nahu dan syorof yang nanti mungkin yang akan kita pelajari nanti. Ilmu sebenarnya banyak Bu ya. Apa itu? Dalam ilmu nahu apa saja yang akan kita pelajari, dalam ilmu syorof apa yang akan kita pelajari ya Bu ya. Nah, sekarang dalam ilmu nahu dan syorof ini tentunya sebelum kita bahas tersendiri pada pelajaran nahu dan syorof, tentunya dari kedua ilmu itu terangkum akan kita ketemukan awal daripada pelajaran bahasa Arab ya Bu ya, yaitu pembagian kata dalam bahasa Arab. Sama halnya dengan bahasa Indonesia Bu. Ada kata benda, ada kata kerja, ya Bu ya, ada huruf. Dalam bahasa Arab, fil lughatil Arabiyah, taqsimul ismi fil lughatil Arabiyah, salasah aqsam. Dalam bahasa Arab ada kata-kata itu dibagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah kata isim. Ibu suka dengar isim? Isim asal artinya sebenarnya nama, ya Bu ya. Ismi, nama saya Yayah. Ismi Muhammad. Ismi Zakiyah, ya Bu ya. Itu asal artinya isim. Tapi isim di sini bisa berarti juga dengan kata benda. Setiap kata yang menunjukkan benda disebut isim. Pokoknya asal kata apa saja nanti yang akan saya terangkan nanti mengenai apa itu ciri-ciri isim, ya Bu ya. Apa yang dimaksud dengan isim dan apa saja yang termasuk isim, ada banyak yang termasuk dengan isim, ya Bu ya. Itu disebut dengan kata benda, ya Bu ya. Isim arti tersendiri dalam ilmu bahasa Arab adalah kata benda. Misal nih, maktabun, meja ya Bu ya, meja. Atau yang berkaitan dengan bahasa Arab ya Bu, yang berkaitan dengan kata Al-Quran. Misal Allah. Allah ini kata kerja, apa isim? Fi'il apa isim? Isim ya Bu ya, kata benda. Nah, Bu ya, dianggap kata benda. Nah, Bu ya, karena nanti ada ciri-ciri yang termasuk kata benda apa saja. Nah, yang penting kita tahu dulu pengertian daripada isim, fi'il, dan huruf. Nanti yang akan kita pelajari per kata ya Bu ya.
isim itu adalah kata benda. Jadi kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi tiga bagian. Pertama isim, yaitu yang disebut dengan kata benda. Yang kedua nanti yang akan kita pelajari setelah isim saya ajarkan apa itu ciri-ciri isimnya. Nanti akan saya ajarkan juga yaitu fi'il, kata kerja. Fi'il bahasa Arabnya fi'il, artinya kata kerja. Fi'lun. Ya Bu ya, kata kerja. Nah, Ibu kalau baca Al-Qur'an, ya Bu ya, kalau baca Al-Quran, itu kan kalimatnya panjang ya Bu ya. Setiap ayat kan ada yang panjang ya Bu ya. Dalam Al-Quran, setiap ayatnya panjang. Nah, itu tentunya di dalam ayat suci Al-Quran, setiap ayatnya itu ada berapa kata. Misal, Al-Fatihah. Al-Fatihah itu. Ya. Misal Ibu buka contoh Bu. Ibu bisa buka surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ya Bu ya. Bisa buka surat Al-Fatihah. Udah bilang Mas Yana belum? Ya. Firmannya ada? Ini Al-Fatihah ini kata... Bunda, mohon jangan bersuara ya, yang lain. Di mute Pak Ustadz. Yang lain di mute biar ada suara yang lain. Makasih ya, terus lanjut. Ya. Lihat di ayat pertama, kata lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bu ya, itu nanti kan kita akan pelajari ada isim, ada fiil, ada huruf. Huruf ya Bu ya. Isim itu kata benda, fiil itu kata kerja, fiil kata bahasa Arabnya fiil artinya kata kerja. Isim ya Bu ya. Isim adalah isim. Huruf itu adalah kata sambung. Huruf itu adalah kata sambung. Untuk huruf, Ibu mengenal huruf hijaiyah Bu? Kalau dalam bahasa Indonesia kan huruf abjad ya Bu ya. Kalau untuk bahasa Arab akan kita temui adalah yang namanya huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu dalam bahasa Arab ada berapa Bu? Ada 28 atau ada 29 atau ada 30 ya. Kalau 29 mungkin tidak pakai hamzah, pakai hamzah ya Bu ya. 30 ditambahin lam alif. Hamzah lam alif ya Bu ya. Nah, ini hurufnya yaitu alif, ba, ta, sa, jim, ha, o sampai iya. Itu namanya huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Dalam bahasa Arab, selain huruf kita kenal juga imbuhan. Imbuhan kalau bahasa Indonesia, imbuhannya an, ada in, ada be, ada me. Ya. Kalau dalam bahasa Arab, imbuhannya beda. Ya, pakai bahasa Arab. Ya, ada imbuhannya tambahin alif di depannya, ada imbuhannya ditambahin tasdid di tengah-tengahnya, di tengah hurufnya, ya Bu ya, dan lain sebagainya. Itu nanti yang akan dipelajari dalam pelajaran ilmu syaraf. Dalam pelajaran ilmu syaraf, kita akan mengenal perubahan kata atau perubahan kata setiap dalam bahasa Arab, ya Bu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin penambahan imbuhan di awal maupun di akhir ataupun di tengah. Coba Ibu lihat surat Al-Fatihah, ya Bu ya. Ayat pertama, lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf Bu? Ada ba, ada sin, ada mim, ada alif, ada lam, lamnya 2 Bu. Ada ha, ya Bu ya, ada alif, ada lam, ada ro, ada ha, ada mim, ada nun, ada alif, lam, ro, ha, ya, mim. Itu kalau kita hitung berapa huruf Bu? Ba 1, sin 2, mim 3, alif 4, 1, 2, 3, 4, lamnya ada 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 huruf. Ada 19 huruf, Masya Allah. Kalau Ibu baca lafaz Bismillahirrahmanirrahim, ya Bu ya,
ini akan dikalikan setiap hurufnya dapat pahala 10 kebaikan. Dikalikan 10 berarti Ibu udah mendapatkan banyak pahala. Ketika Ibu sering-sering baca lafaz basmalah hanya 1 ayat, penggalan ayat, Ibu sudah mendapatkan pahala. Karena ini juga salah satu ayat suci Al-Quran. Ini huruf, ya Bu ya. Otomatis ketika kita belajar bahasa Arab, terutama bahasa Arab Qurani, akan kita ketemukan adalah huruf-huruf Arab. Kita belajar bahasa Arab Qurani, kita juga akan melihat, membaca ayat-ayat suci Al-Quran sambil menyelam minum air, sambil belajar dapat pahala. Ya Bu ya, pahala mempelajari Al-Quran, pahala membaca Al-Quran. Ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa kata, ada beberapa isim. Isim adalah kata benda. Isim adalah kata benda. Nah, setiap yang benda ini dinamakan isim. Bismi. Ini berapa kata, Bu? Misal, Bu, dalam bahasa Indonesia gini. Saya minum air. Saya minum air. Berapa kata, Bu? 3 ya, Bu ya? Ada 3. Saya minum air. Saya 1 kata minum. 2 air 3. Berapa huruf? Saya minum air berapa huruf? Tinggal hitung aja. Saya ada 4 huruf, minum ada 5 huruf, air ada 3 huruf. Ya Bu ya. Jadi dari 3 kata ini ada beberapa huruf. 1 kalimat ada 3 kata, ada beberapa huruf. Ya Bu ya. Begitu pula dengan bahasa Arab. Kata bismi. La bismillahirrahmanirrahim. Ada tadi berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 19 huruf. Ya, ada 19 huruf. Ada berapa kata? Dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim. Bismi itu ada 2 kata. Ya Bu ya, bismi ada 2 kata. Bi sama ismi. Bi sama ismi. Ya Bu ya, bi artinya dengan. Itu walaupun 1 huruf itu sudah mengandung arti, Bu. Walaupun 1 huruf ini sudah mengandung arti, yaitu artinya dengan. Bi artinya dengan. Berarti bi ini berarti 1 huruf dan juga 1 kata. Ya Bu ya, 1 huruf dan juga 1 kata. Ismi, asalnya ismi, Bu. Ini alifnya dihilangkan. Ya Bu ya. Nah, harusnya bi ismi, asalnya bi ismi. Karena ini ketemu dengan alif tawasol, ya Bu ya, berarti alifnya dihilangkan. Langsung bismi, nggak bi ismi. Jadi bismi. Ya Bu ya, bismi. Ismi. Ini 1 kata. Artinya nama. Ismi 1 kata. Artinya nama. Ismi di sini adalah selain dia itu terdapat 3 huruf, alif sin mim yang alifnya juga dihilangkan, ya Bu ya. Ismi ini disebut juga dengan isim, kata benda. Jadi kata benda itu bukan hanya benda saja yang disebut dengan isim, adalah kata benda, nama orang, ya Bu ya, sifat, terus apalagi kata yang diawali dengan alif lam, kata yang diawali dengan huruf jar. Apa itu huruf jar? Nanti mungkin masih meraba-raba, aduh biaya ini udah langsung ke huruf jar. Belum, ya Bu ya. Mungkin kalau yang dari lokal 3 sampai lokal 8 mungkin udah belajar apa itu huruf jar. Jadi udah tambah mengingat, tadinya lupa, saya sebutkan lagi. Huruf jar, oh iya ya, huruf jar seperti ini. Untuk lokal 1, lokal 2, ya Bu ya. Nah, untuk sementara ya Ibu hanya meraba-raba membayangkan saja. Nanti secara kita pelan-pelan nanti juga akan saya ajarkan. Insya Allah nanti kalau pandeminya sudah hilang sehilang-hilangnya dari Indonesia, ya Bu ya. Nggak Indonesia, dari seluruh dunia
Insya Allah kita bisa belajar di masjid sayangkin kita, Masjid Istiqlal. Ya, kan? Ismi itu satu kata disebut dengan isim, kata benda. Ini dianggap kata benda. Allah. Allah satu kata ya Bu ya. Itu Allah, Tuhan kita. Berarti Allah ini adalah isim, disebut isim karena ia itu zat, Tuhan. Tuhan kita, dia termasuk isim. Berarti bi adalah huruf, ismi adalah isim, Allahi adalah isim. Nah, jadi baru kita temukan dua isim, Bu. Dalam lafaz basmalah ada baru kita temukan dua isim, yaitu ismi sama Allahi. Allahi kenapa disebut isim? Karena dia adalah nama Tuhan. Ya Bu ya, nama Tuhan. Zat yang hidup. Zat yang hidup dan juga yang dianggap adalah nama Tuhan. Setiap nama Tuhan ataupun setiap yang berbentuk nama, setiap yang hidup, yang bernyawa, ini juga disebut dengan isim. Itu ya ciri-ciri isim. Sebenarnya banyak Bu ciri-ciri isim. Ya, bukan hanya kata benda saja. Tapi yang perlu kita ingatkan aja yang penting isim adalah kata benda. Ar-Rahmani, itu satu kata juga Bu. Satu kata, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 huruf. Dari 6 huruf ini tercakup satu kata. Ar-Rahmani. Ya Bu ya, ini termasuk isim. Kenapa isim? Apa sih isim? Kok ini disebut isim? Ini ciri-cirinya selain dari arti Ar-Rahmani adalah penyayang, yang penyayang. Yang pengasih, ya Bu ya. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang maha pengasih. Pengasih berarti yang selalu memberi, memberi. Ya Bu ya, yang selalu memberi. Berarti ini adalah zat yang selalu memberi. Ya Bu ya, ini juga termasuk isim. Ciri-ciri isim. Berarti udah berapa isim Bu yang kita temukan dalam lafaz basmalah? Ismi 1, Allahi 2, Ar-Rahmani 3. Ar-Rahim ini juga isim. Ya Bu ya, kata benda. Ciri-cirinya nanti akan saya perjelas nanti di season di pelajaran saya yang selanjutnya. Ya Bu ya. Ar-Rahim yang artinya maha penyayang. Dari segi arti penyayang, ini kan termasuk zat yang maha hidup, yang selalu memberikan kasih sayang. Ini yang termasuk zat yang maha hidup dan yang selalu memberikan kasih sayang, yaitu Allah. Ini juga disebut isim. Itu salah satu ciri isim. Yang kedua cirinya isim yaitu nanti akan kita pelajari, itu ada alif lam Bu. Ar-Rahmani ada alif lam. Sebenarnya tidak ada alif lam, juga artinya udah rohim. Rohim. Artinya udah maha penyayang rohim. Nah, ditambahkan alif lam. Kenapa kok ada alif lam nanti? Ya. Ar-Rahman itu ada alif lam. Walaupun Ibu nggak tahu artinya Bu. Ar-Rahman artinya apa ya? Tapi ini isim bukan ya? Oh, tapi ada alif lam di depan. Oh, setiap yang ada alif lam, walaupun Ibu nggak tahu artinya, kalau ada alif lam, pasti ini disebut isim. Sebut kata benda. Ar-Rahim juga kata benda. Ya itulah ya Bu ya. Ciri-ciri isim. Di sini berarti dalam lafaz kata basmalah hanya yang kita temukan huruf dan isim. Tidak ada kita temukan fiil, kata kerja. Nggak ada Bu ya. Nggak ada kata kerja. Adanya isim dan huruf. Isimnya, hurufnya cuma satu, yaitu bi. Isimnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kata. Ada 4 isim. Yaitu ismi, Allahi, Ar-Rahmani, sama Ar-Rahim. Ada 4 isim dalam lafaz basmalah. Dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Fahim tuna Ummahat Istiqlal? Gimana keterangan saya? Jelas? Cepat, kalau kecepatan tinggal ini aja Bu ya. Beritahu, kalau kelambatan tinggal Ibu bilang ke saya lagi ya Bu ya. Mungkin karena waktu yang tidak memungkinkan, masih ada season kedua yaitu
pelajarannya tafsir, pelajarannya Ustazah Hayati. Kalau mau ada waktu, ya mungkin bisa Ibu bertanya kepada saya, nanti akan dikomandoi oleh Ustadz Syafar. Untuk kali ini pelajaran bahasa Arab hanya pada pengertian daripada ilmu nahu dan syorob, ilmu syorob, dan pembagian kata dalam bahasa Arab. Nah, nanti untuk selanjutnya, insya Allah akan saya jelaskan, yaitu kata pertama, yaitu isim. Ya, kata pertama, jadi isim yang akan saya jelaskan, isim dan ciri-ciri isim itu seperti apa. Itu saja dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya, ya Bu ya. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bunda sekalian, kita kasih satu komentar atau penanya dari Ibunda. Silahkan yang mau bertanya tentang bahasa Arab. Satu penanya saja, mengingat waktu. Ada? Ada yang mau bertanya bahasa Arabnya uang? Paling Ustaz, mau nanya apa? Mau nanya apa ini? Masih awam. Ya. Baik. Ustaz. Ya. Siapa ya? Siapa? Ya. Ibu Saya mau tanya Ustaz. Siapa namanya? Nama-nama disebut namanya? Ulfa ya. Siapa? Ya, persilakan Bu Ulfa. Ya, silakan. Siapa yang nanya? Silakan. Mana? Saya Bu Sri. Ustaz, saya Bu Sri. Bu Sri. Ya. Silakan Mau langsung. tanya. Langsung Bu Sri. Ciri-ciri isim tadi karena apa hilang suaranya. Jadi nggak kedengeran. Ciri-ciri isim ya. Karena tadi hilang. Baik. Bunda, ada yang nanya ciri-ciri isim. Terima kasih. Oh, ya Bunda Sri. Sebenarnya ciri-ciri isim banyak, belum saya jelaskan secara rinci, hanya satu mungkin di dalam kata lafaz basmalah ada salah satunya, yaitu ada alif lam itu Bu. Ar-Rahman, salah satu ciri-ciri isim. Kata Ar-Rahman, ada alif lam ya Bu ya, di situ ada alif lam. Itu salah satu yang dianggap dengan ciri-ciri isim. Setiap ciri-ciri isim yang pertama ada lafaz alif lam. Ada huruf alif lam. Nah, nanti untuk selanjutnya, di season yang selanjutnya nanti akan saya jelaskan mengenai ciri-ciri isim. Ini hanya sekilas aja yang kebetulan kita temukan di lafaz basmalah. Gitu Bu. Gimana Bu Sri? Baik. Ustaz, Bu Sri-nya, suaranya. Oke. Bu Sri gimana Bu Sri? Gimana Bu Sri? Itu ciri-ciri isim salah satunya ada alif lam. Ya. Ciri-ciri isim salah satunya ada lafaz ada huruf. Baik. Ya kan? Kita baru satu. Iya, Ya. baru satu. Iya. Ya Bu. Iya. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Baik. Ya, itu penanya ya. Jadi ya, misalnya kalau ada yang ingin bertanya silahkan di chat saja, nanti saya sampaikan kepada Bunda Ustazah, ada di komentar chatnya apa pertanyaannya, sebut namanya. Karena waktu untuk sesi pertama kita ucapkan banyak terima kasih pada Bunda Ustazah Yaya Rokayah yang telah menyampaikan sesinya. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga pelajaran bahasa Arab ini menjadi berkah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mungkin Bunda Ustazah Hajjah Zahratul Hayati sudah standby. Kami mohon komentarnya Bunda. Ya, silakan Bunda Ustazah Zahratul Hayati untuk suaranya nah baik. Sudah Ustaz, siap. Silakan Bunda. Enggak, udah videonya udah di ini kok.
Baik. Selanjutnya kita ikuti pengajian kita yang kedua yang akan disampaikan oleh Bunda Ustazah Hajiah Zahratul Hayati dengan tafsir Al-Quran. Kami persilahkan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bis-salati waz-zakati was-siyami wal hajji lal baitil haram wa nahaa 'anil fahsya'i wal munkari wal haram wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terutama yang kami hormati Ustadz Safar sebagai pimpinan di Majelis Taklim. Kepada para asatidat, Ustazah Mastura, Ustazah Dewi, Ustazah Jayaya, Ustazah Mumun, dan seluruh ustazah, asatidah, para ibu jamaah Majelis Taklim Istiqlal yang saya hormati. Alhamdulillah, pada hari ini kita sama-sama diberkahi oleh Allah kesehatan kita dan umur kita, sehingga kita bisa mengikuti pengajian sebagaimana biasa. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pelajaran tentang rizki dan jodoh yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kita ini sering kita mengeluh ya di dalam hidup. Kembali lagi kita kepada Allah. Allah sudah menentukan rizki dan jodoh, yaitu diantaranya surat At-Tolak ayat 2 dan ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu, innallaha balighu amrih, qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Allah mengatakan, siapa orang yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan diberikan jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jalan keluarnya dalam rizki, jalan keluarnya dalam jodoh, milik, nasib, ya. Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seorang kaum sehingga kaum itu sendiri akan bisa merubah nasibnya. Maka dari itu, kembali kita harus berikhtiar dalam hidup ini. Tidak harus kita bilang menyalahkan Allah terus. Memang sudah takdir saya begini. Kita harus berusaha. Jadi maka dalam hidup ini kita berproses hidup ini. Dari mulai kita memilih jodoh sampai kita rumah tangga, punya anak, punya mantu, punya cucu, ya. Dan kita dari berbagai macam suku bangsa yang dijadikan oleh Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai sekalian manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kamu semua dari jenis laki-laki dan perempuan. Dan kami jadikan di antara kamu berbagai macam suku bangsa. Lita'arafu, agar kamu saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya tidak ada manusia yang lebih dimuliakan di dunia ini, apa suku bangsanya, apa kebangsawanannya, ya. Tidak. Tapi semua Allah mengatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling dimuliakan oleh Allah di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Yaitu yang tunduk taat pada Allah tadi. Ya, selalu segala apa-apa kita berusaha dan berdoa. Tidak luput. Orang yang berusaha tidak doa itu juga salah. Doa saja tidak berusaha juga salah. Jadi istilahnya doa dan usaha itu harus seimbang, insya Allah. Para ibu yang saya hormati. Jadi kita doa, terutama untuk kita kebahagiaan kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba. Itu yang kita minta.
Ya Allah, sungguhnya kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Inilah yang kita sedang menuntut ilmu di Istiqlal. Ilmu yang bermanfaat dan rizki yang halal dan yang baik. Karena kedua inilah untuk kita hidup. Tidak bisa kita hidup tanpa rizki. Tidak bisa kita hidup tanpa usaha. Maka dari itu, kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Allah berfirman di dalam satu ayat, yaitu Al-Baqarah ayat 186. Ya, kita kembali ke Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bil allahum yasudun. Apa kata Allah? Idza sa'alaka ibadi anni, apabila ada hambaku yang bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, maka aku dekat dengan manusia. Ya, dekat. Bahkan di ayat lain dikatakan aqrabu min hablil warid. Allah lebih dekat dari urat leher kita. Jadi serahkan diri kita kepada Allah. Hidup mati kita akan sesuai dengan yang kita baca dalam salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah. Kembali kepada Allah. Kita sudah berusaha baru kembali kepada Allah. Maka Allah katakan ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan permohonan orang yang mendoa apabila dia berdoa kepadaku. Ya, itulah yang kita inikan. Wa qala ta'ala firman Allah Ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, aku pasti akan mengabulkan. Jangan sampai kita sombong. Saya tidak perlu Tuhan, saya udah kaya, saya udah bisa. Tanpa sholat saya udah kaya. Tidak. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguhnya orang-orang yang sombong, yang tidak mau berdoa, ya, tidak mau bertawakal kepada Allah, maka kata Allah, orang sombong tidak mau ibadah akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan abadi selamanya. Naudzubillah min dzalik. Makanya Allah mengatakan falyastajibuli, maka hendaklah, ya, di dalam tafsir terangkan falyanqaduli wal yastaslimuli. Ya, tunduklah kamu kepadaku dan pasrahkan diri kepadaku. Sudah usaha, pasrah. Itu namanya tawakal. Tidak bisa tawakal saja tanpa usaha. Wal yu'minu bi, hendaklah kamu beriman kepadaku. Wa hadza tartibu, dan bermula secara tertibnya ayat ini ya dulu menunjukkan annal abda seorang hamba la yasilu ila nuril iman, tidak akan sampai kepada cahaya iman, wa quwwati, dan kekuatan iman, illa bitaqaddumit ta'at wal ibadat, ya, kecuali dia mendahulukan taat dan ibadah. Dulukan dulu taat, dulukan dulu ibadah. Dekatkan diri kepada Allah, mengakui kita ini lemah, kita ini bodoh, kita ini tidak tahu, kita ini semuanya diatur oleh Allah. Yang dikatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang berserah diri pada Allah, Allah akan mencukupinya. Innallaha balighu amri, karena Allah yang mengatur semua urusan kita. Urusan manusia, urusan makhluk. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh. Innallaha balighu amri. Ya, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Karena Allah telah menjadikan segala sesuatu, Dia Maha Kuasa. Saya merinding bulu. Kalau kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Apa yang tidak diberikan oleh Allah? Ya, jodoh. Ini satu rezeki. Setelah kita berjodoh, kita diberikan keturunan, anak. Sudah keturunan anak kita besar, anak kita dapat jodoh, kita sudah punya mantu. Sudah bermantu, kita punya anak cucu. Seterusnya hidup seperti itulah. Allah telah memberikan kepada kita sekalian. Ya, la'allahum yarsudun, agar supaya mereka yang mendapat petunjuk kebenaran. Ayah taduna limasalihi, yaitu mereka akan mendapat petunjuk untuk kebaikan lidinihim, agama mereka, wa dunyahum, dan dunia mereka. Allah mengatakan seperti itu. Insya Allah kita tidak bisa hidup tanpa Allah dimanapun kita berada. Maka dari itu cintailah Allah. Untuk cinta Allah, kenal dulu Allah. Di mana mengenal Allah? Di dalam majlis taklim. Kita belajar seperti tadi nahwu shorof, bahasa Arab, tafsir, hadis, dan lain-lain. Allah berfirman juga dalam surat Ali Imran ayat
31 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Innallaha ghafurur rahim. Jadi Allah mengatakan in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni fattabi'u dini, yaitu jika kamu ingin cintai Allah maka ikutilah aku. Artinya ikuti Rasul. Fattabi'uni dini, ikuti agamaku. Ya, insyaallah. Fa innakum idza taba'tum dini, apabila sungguhnya kamu apabila kamu ikuti agamaku, faqad ata'tumullah, maka sungguh kamu telah taat kepada Allah. Wallahu ta'ala, maka sungguhnya Allah Ta'ala yuhibbu kullu man ata'uhu. Allah sangat mencintai siapa orang yang taat kepadanya. Insyaallah kalau kita taat, ya, kita ibadat, sholat, menjadi tenang hidup kita. Keresahan akan hilang. Karena memang kita juga teringat dalam surat Asy-Syams, itu ayat 91 yang berbunyi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka sungguh kami ilhamkan kepada manusia ada 2 sifat dari lahir. Fujur, sifat jahat, jelek, wa taqwaha, dan sifat takwa, sifat baik. Qad aflaha man zakkaha. Tapi Allah terus menerangkan dalam ayatnya, sungguh telah berbahagia siapa orang yang sudah mensucikan dirinya, itu bertakwa, ibadat kepada Allah. Kita berwudu, ya, kita sucikan mulut kita dari ucapan yang tidak baik. Kubasuh mulutku, kusucikan perkataanku, kubasuh hidungku, kusucikan penciumanku, kubasuh wajahku, kusucikan muka dan penglihatanku, kubasuh kedua tanganku, kusucikan pekerjaanku, kubasuh kedua kakiku, rambutku, kusucikan pikiranku, kubasuh kedua kakiku, sucikan perjalananku. Semuanya kita tujukan mencari ridho Allah. Dimanapun kita berada, kalau ridho Allah yang kita cari, insya Allah keberkahan akan datang, kebahagiaan akan dapat. Para ibu yang saya hormati, seperti itulah Allah berjanji seperti itu. Ya, Allah akan cinta kepada siapa saja orang yang taat. Ya, artinya fattabi'uni dini. Ya, dalam tafsir, maka ikutilah agamaku, kata Nabi. Fa innakum idza tabaat, ya, tabatum, apabila kamu mengikuti, ya, dini agamaku, faqad ata'tumullah, maka sungguh ata'tumullah, sungguh kamu taat pada Allah. Karena dalam Quran juga Allah mengatakan, wa ma atakumur rasul fattaqiduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan Rasul, yang diperintahkan Rasul, ikuti. Kan itu perintah Allah. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang dilarang Rasul, ya, fantahu, jauhkan. Karena itu larangan Allah. Rasul hanya menyampaikan saja. Tapi kalau kita taat pada Rasul, insya Allah tidak pilih suku bangsa apa saja. Bagaimana dikatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah mengatakan, hai sekalian manusia, Allah telah ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan dan berbagai macam suku bangsa agar supaya kamu saling kenal mengenal. Tidak ada dibedakan antara apapun di antara kamu kecuali ketakwaannya kepada Allah. Itulah yang kita usahakan setiap hari, ya, untuk ibadah. Ibadah untuk mencapai takwa, takwa untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala, baik surga dunia maupun surga akhirat. Tidak akan bisa kita dapat surga kalau kita di dunia saja sudah tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ibu yang saya hormati, yang saya cintai, Allah menerangkan seperti itu, ya, bahwa jodoh dan jodoh dan rezeki sudah ditentukan oleh Allah, tinggal kita melaksanakan syariat kita dengan baik. Ingin pintar, belajar agama. Ingin tenang, dekatkan diri kepada Allah. Karena ibadah itu untuk menenangkan diri kita, membahagiakan diri kita. Allah sudah menjamin rezeki buat kita. Dalam surat Ad-Dariyat ayat 22, Allah mengatakan, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rezeki kamu. Kata Allah yang akan menurunkan rezeki, wa ma tu'adun, dan apa yang Allah janjikan kepada kamu itu insya Allah kita akan dapati, karena sudah ditentukan juga dalam surat Al-A'raf ayat 96.
walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya. Jadi Allah mengatakan jikalau penduduk negeri ini, Indonesia khususnya, beriman dan bertawakal kepada Allah, Allah luberkan rizki yang melimpah. Tadi yang kita katakan bahwa rizki itu ya apa aja yang kita dapat ya rizki baik dari yang makanan maupun dari kebahagiaan ya dari kehidupan seperti di dunia ini kita punya mobil, punya rumah, itu rizki. Kesehatan juga rizki. Anak, mantu, cucu itu juga rizki dari Allah. Semua yang diberikan oleh Allah adalah untuk kita. Isi langit, isi bumi, ini yang kata Allah. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun. Ya. Jikalau penduduk negeri ini beriman kepada Allah dan bertawakal kepada Allah, ya bertakwa kepada Allah, Allah luberkan rizki yang melimpah turun dari langit dan keluar dari bumi, berbagai macam hasil tambang, hasil minyak, ya, hasil hutan, hasil laut, ya, gasnya, minyaknya, semuanya bensin kita rasakan dalam hidup ini jaminan dari Allah. Tapi kalau kita mengufuri, mendustakan pemberian Allah, siapa bilang dari Allah kalau nggak cari nggak dapat? Maaf, ada orang mengatakan seperti itu. Itulah yang dikatakan bakal baban dasaha. Sungguh telah rugi orang yang mengotori dirinya, yang tidak beriman, apalagi syirik, percaya dukun, percaya keramat, ya kemana-mana dia minta pada Allah gampang. Iya karena budu wa iya karena stain, kepadanya kita meminta, kepadanya kita beribadah dan kepadanya kita mohon pertolongan. Nggak ada kepada yang lain. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita didik anak kita dengan baik, dengan ya agama sehingga mereka jadi anak yang soleh, kita sudah bahagia rasanya. Dia sudah sholat, kita udah bahagia. Dia udah ngaji, dia bahagia. Apalagi dia hafal Quran luar biasa. Allah pun ngelihat kita. Kalau kita ibadah, kita berzikir, kita baca Quran, Allah juga senang ngelihat kita. Ya Allah, hambaku soleh. Ya. Allah akan sambut nanti kedatangan kita. Salamun qaulam min rabbir rahim. Selamat, selamat. Ucapan dari Allah. Ya. Dan Allah mengatakan di dalam surat juga Az-Zariyat ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan dari tiap-tiap suatu kami ciptakan berpasangan. Kecuali yang tidak punya pasangan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah berikan kita semua pasangan. Ada kaya, ada miskin, ada tua, ada muda, ada cantik, ada jelek, ada putih, ada hitam, ada sore, ada pagi, ada langit, ada bumi, ada hidup, ada mati, ada sehat, ada sakit. Semuanya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Apalagi kita kan sudah tua seperti saya sudah merasakan kedekatan kepada kematian. Dengan kita merenung diri kita ini, sebentar kita hidup di dunia, jangan sampai kita sia-siakan umur kita ini. Nabi mengatakan iktanim khamsan qabla khamsin, siapkan 5 sebelum datang yang 5. Ya, masa luangmu sebelum datang sempit, masa mudamu sebelum datang tua, masa sehatmu sebelum datang sakit, masa ayam sebelum datang miskin, sebelum ya masa hidupmu sebelum datang kematian. Maka dari itulah para ibu yang saya hormati, jangan sampai kita lupa la'allakum tadhakkarun, agar supaya kamu berpikir, kamu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan baik, mensyukuri nikmatnya insya Allah. Karena rizki artinya apa yang kita terima di sini, rizki segala yang diterima, yang didapatkan untuk dinikmati atau untuk menghasilkan kenikmatan. Rizki seperti keturunan, istri, suami, kesehatan, kesenangan, kebahagiaan. Contoh dalam rumah tangga kita ada rumah, ada mobil, ada sedikit uang. Ini kita namanya rezeki dari Allah. Makanya sedikit pun yang diberikan oleh Allah kita syukuri. Dan kalau memang kita ada rezeki, kita berbagi. Seperti dalam corona ini, bukan kita saja yang mengalami ekonomi sulit. Seluruh dunia merasakan itu yang kita rasakan. Ya. Karena memang dalam Al-Quran juga ada surat 33, ayat 33.
ya, seperti yang terjadi sekarang. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa ati'na Allah wa rasulahu innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathhir. Ya, dan tetaplah kamu di rumah kamu. Lockdown kita sekarang. Kita sampai sekarang belum ketemu ibu-ibu di majelis sebagaimana biasa di Istiqlal. Ya, kerinduan kita sudah bukan main, tapi keadaan yang belum mengizinkan. Dan jangan kamu memamerkan harta kekayaan ya sebagaimana dulu orang-orang kafir di zaman Nabi sombong pada Nabi, ya, termasuk pamannya sendiri, ya, dia sombong karena dia merasa kaya, karena dia merasa hebat dan lain-lain. Makanya maaf, Allah mengatakan di sini dididik oleh Allah supaya dekat lagi kepada Allah, ya, waqimnas salata. Jadi kita lihat sekarang artis-artis yang memamerkan harta, punya rumah sekian miliar, punya beli mobil mewah segala macam, tidak perlu kita pamerkan. Bahkan kita berbagi wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Dalam surat Ad-Duha Allah mengatakan, adapun nikmat Tuhanmu beritakan. Jangan kamu ini sendiri ya berbagi pada saudara. Kita lihat kalau saudara kita susah, kita berbagi. Anak mantu, cucu, kalau ada kita berbagi. Kita tidak boleh pelit, semuanya ini celengan kita akhirat. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati. Ya, nanti akan ada pahalanya pada hari kiamat, karena setiap kita, setiap manusia pasti akan mati. Kematian itu akan kita menemui amalan kita yang dulu kita sudah kerjakan di dunia. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Surat Ali Imran ayat 85. Maksudnya kami akan sempurnakan kepada kamu pahala-pahala kamu nanti pada hari kiamat. Jangan kecil hati, jangan putus asa, besarkan hati kita. Bertawakal kepada Allah, usaha yang giat. Jangan kita bermalas-malasan, bangun malam, kalau bisa malam sedikit tidur, banyak ibadah, minta kepadanya. Kita takut lihat di Sulawesi banjir, di mana-mana musibah. Allah turunkan. Ini yang Allah sendiri mengatakan, kalau kamu dustakan nikmat Allah, Allah ambil kembali, bukan orangnya saja, hartanya semuanya. Allah kuasa untuk itu semuanya. Jadi Allah makan seperti itu para ibu-ibu yang saya cintai, ya, punya kesehatan dijaga, ya, sholat, jangan nunggu sampai datang sakit baru kita ngeluh, ya, coba dulu waktu gua sehat, ya, kekayaan kita syukuri, ya, berbagi, jangan kalau udah miskin baru kita menyesali. Kenapa dulu kalau dulu pergi haji, ya, nggak mau cepat-cepat. Ini Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 133 Juwasari, ila maghfirah, segera, ya, kepada Allah, sholat, segera tobat, segera ibadat, segera zakat, segera haji, semuanya kita segerakan. Allah siapkan surga seluas langit dan bumi yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah janji Allah. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Allah mengatakan orang yang bertakwa, dia mau berinfak, mau berbagi pada waktu lapang maupun pada waktu sempit. Sekarang ini pada masa sempit. Ya, kita masih mau berbagi pada saudara kita yang miskin, tetangga kita, insya Allah. Ya, insya Allah. Ya. Wal kaziminal ghaiz, dan kendalikan emosi kamu yang membunuh anak-anak kecil. Ya. Yang pada anak tiri, ya, dan lain-lain. Pembunuhan istri, pembunuhan anak, pembunuhan saudara, ya, ya, begal, perampok, segala macam kejahatan manusia karena kurang iman semuanya. Ya, pengen hidup enak tapi tidak mau kerja, ya, dengan cara ya seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Para ibu yang saya hormati, di sini Allah mengatakan, walau annahum amanu taqau lamasubatan min indillahi khairun law kanu ya'lamun. Surat Al-Baqarah ayat 103. Walau annahum amanu, dan jikalau keadaan mereka beriman kepada Allah, wattaqau, dan bertawakal, bertakwa, lakukan ibadah dengan baik, yang diperintah dikerjakan, yang dilarang dijauhkan, lama subatan, bahwa sungguh pasti akan dapat pahala min indillahi, dari sisi Allah. Enggak ada amal kita yang enggak ada pahalanya, bahkan dilipat gandakan 1 sampai 700. Surat Ali Imran ayat 261. Ya. Alladzina yunfiquna fi, apa di situ diterangkan,
Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang belanjakan hartanya di jalan Allah, maka ya Allah mengatakan seperti dia menanam satu biji tumbuh 7 tangkai, tiap tangkai akan berbuah 100. Ini akhirat. Allah memberikan pahala bukan hanya sama 1 rupiah jadi 1 rupiah, tapi seperti dia menanam satu biji, tumbuh 7 tangkai, tiap tangkai akan berbuah 101 sama dengan 700. Ini kata yunfiquna fis sarra wad dharra. Wal kaziminal ghaiza, dan mengendalikan emosi amarah, ya. Bakhil, koret, pelit, ya. Maaf, serakah, tamak, rakus ini jauhkan. Ya, kita mengalah untuk menang. Kita berbagi untuk kita bisa merasakan kebahagiaan bersama. Bukan kita nikmati sendiri harta kita. Karena sebagian di harta orang kaya ada punya orang miskin. Ini akan dia minta nanti di akhirat. Kalau kita tidak tunaikan dengan baik. Begitu juga dalam hidup, dalam bergaul. Kita banyak punya kesalahan di antara kita. Gak sempurna kita semuanya. Banyak kelebihannya dan banyak kekurangannya. Apa kata Allah? Ya. Jadi di situ terangkan wal afina anin nas. Maafkan manusia yang bersalah. Dia tidak minta maaf, kita maafkan sudah. Sudah plong hati kita. Buat apa kita dendam? Buat apa kita amarah? Maka dari itu insya Allah para ibu yang saya hormati, yang saya cintai, kita selalu memaafkan siapa saja orang ya yang bersalah pada kita maafkan. Kalau kita bersalah, kita minta maaf. Maka kalau kita berjumpa, kata Nabi, ucapkan salam. Ya, itu adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanu. Selamat atas kamu, rahmat Allah dan barakah Allah dilimpahkan kepadamu, dan maaf, wa maghfiratu, ampunan Allah, wa ridwanu, dan keridhaan Allah dilimpahkan padamu. Itu kalau berjumpa. Apabila berpisah, ucapkan permohonan maaf. Ya, kita disuruh saling maaf, memaafkan di antara kita, jangan ada dendam. Kita mati benar-benar lega, tenang, sudah tidak ada musuh lagi di antara kita. Kita bersaudara. Dalam surat Ali Imran ayat 102-103 itu Allah terangkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwan. Fa'asbahtum bi ni'mati ikhwan. Itulah para ibu saya cintai. Allah, wahai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Karena Allah kita takutin. Ya, takut kita berbuat tidak baik, yang ngomongin orang segala macam, bermusuhan, dendam dan lain, takut. Korupsi apalagi. Coba, seorang perempuan korupsi sampai 1,7 triliun. Kayak apa coba? Apa nggak takut? Di dunia aja ibu kita lihat kayak apa dia. Nah itulah besar mati. Jadi betul-betul di sini diterangkan. Ya, hendaklah kamu takut kepada Allah sebenar-benar takut, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kita, anak kita selalu berusaha diajarkan agama, diajarkan ngaji, diajarkan akhlak, diajarkan tafsir dan lain, supaya dia bisa mengamalkan Al-Qur'an. Insya Allah. Lalu kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu pada tali Allah. Apa tali Allah? 2. Bidinihi, dinin Islam, kita pegang agama Islam sampai mati dalam keadaan Islam, insya Allah husnul khatim. Yang kedua, bikitabi, bergantung pada kitabnya, itu Al-Quran. Al-Quran dibaca enak. Ya, dinikmati dalam hati kita. Kita menangis apabila kita baca ayat, ya Bu. Insya Allah. Kita ini manusia lemah. Kita pada saat ajal tiba, apa daya kita? Makan saja udah nggak bisa. Bergerak saja tidak bisa melawan malaikat maut yang menjemput kita. Ya, sudah kita mati, semuanya mati, tidak ada gerak lagi. Kita dibawa, dimandikan, dikafani, disolatkan, lalu dibawa ke kuburan. Masuk dalam kubur, ditinggalkan kita semua. Dari 3 yang kita bawa, keluarga, harta, amal ibadah, itulah yang abadi, insya Allah. Allah mengatakan, la tafarraqu, jangan kamu cerai-berai, jangan kamu jadi cerai. Dia kita lihat, kalau ibu
nonton di mana tuh di Indosiar, ibu lihat apa yang terjadi, cerai, kawin cerai, ya Allah, dipermainkan itu perkawinan, dipermainkan keluarga, dipermainkan istri, dipermainkan anak. Tanggung jawab kita lahir batin dunia dan akhirat. Para ibu yang saya hormati, ya. Dari ayat-ayat itu makanya Allah perintahkan dalam surat At-Tahrim ayat 6. Allah mengatakan alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Artinya apa? Alimuhum bisyara'il Islam. Pelajari oleh kamu syariat-syariat agama Islam. Kita beragama Islam jangan hanya keturunan. Kita ada yang nggak bisa ngaji, nggak ngerti agama. Na'udzubillah. Saya bawa haji tiap tahun, banyak orang-orang tua yang nggak bisa baca Quran. Dari muda nggak pernah ngaji. Ini akan ditanya kemana masa muda kamu? Kemana masa sehat kamu? Kemana masa luang kamu? Semua ditanya. Jangan kita, sudah aja nggak ngaji nggak apa-apa. Nah itu wajib. Belajar agama wajib. Supaya kita tahu. Ya. Pegang teguh Al-Quran supaya tahu. Masya Allah. Kalau kita tahu artinya luar biasa Al-Quran, ibu. Kita dekat sama Allah, kita takut sama Allah, takut akan azabnya. Dan Allah janji, jannatu adnin, ya Allah berikan surga adnin, ya bahkan dalam surat Al-Mu'minun, ya disitu terangkan, ya setelah kita melaksanakan ayat 1 sampai dengan ayat 10, ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum an salatihim khashi'un dan lain-lain wal zakati fa'ilun li furujihim fa ya hafizun. Dia jaga semuanya, dia lakukan dengan baik. Insyaallah ulaika humul warisun. Mereka itulah orang yang akan mendapat warisan. Ya, makanya Allah katakan apa? Bukan hanya kamu belajar agama, wa ahlikum dan keluargamu, alimuhum sya'il Islam. Masukkan anak kita ke pesantren. Ya, supaya dia ngerti agama. Kita ajarin di rumah, kita contohin di rumah, ya, sholat berjamaah dan lain-lain, akhlaknya kita beri contoh pada anak. Kata ada seorang ilmuwan mengatakan 1 kali contoh lebih baik daripada 1000 kali nasihat. 1000 kali nasihat tapi nggak ada contoh. Kita suruh dia ngaji, kita nggak bisa ngaji. Kita suruh sholat, kita sendiri nggak sholat. Apa kata anak? Lu suruh gua ngaji, lu sendiri nggak bisa ngaji. Lu khusus sholat, lu sendiri nggak sholat. Kita ini adalah orang tua. Sebagai guru buat anak-anak kita. Apalagi seorang ibu, seorang nenek akan dilihat anak cucunya. Supaya didambakan nanti kalau udah besar mau seperti ibu. Kalau udah besar mau seperti nenek. Itulah kalau kita beri contoh yang baik. Cinta pada anak-anak kita. Cinta pada cucu-cucu kita, insya Allah. Ya, alimuhum syara'il Islam, ajarkan kepada mereka syariat-syariat Islam. Ya, yang nanti kata Allah, ya, waquduhan nas wal hijarah. Buat kayu bakarnya api neraka nanti adalah manusia yang kufur kepada Allah, wal hijarah dan batu yang mereka sembah. Jadi tambah panasnya api neraka. Alaiha malaikatun ghilazun sidadun, dan orang yang masuk neraka Allah siapkan malaikat yang keras lagi bengis, nggak punya rasa kemanusiaan. Aduh kesian nanti dia kesakitan enggak. La ya'sunallaha ma'amarahum, tidak maksiat, tidak ingkar kepada Allah seperti manusia disogok dia. Coba. Maaf ya, tapi malaikat diberikan yang tidak ada nafsu. Dia taat pada Allah, tidak pernah berbuat dosa. Ya, la ya'sunallaha ma'amarahum, tidak maksiat pada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah dikerjakan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dia akan tunaikan, akan kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Bunda, 2 menit lagi. Para ibu-ibu, ya insya Allah. Saya rasa sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya insya Allah 4 engkah bahagia. Lita'lafu ilaiha. Kita agar saling mengikat di antara kita. 1 kali kawin kau bisa seumur hidup sampai mati. Ya. Jangan kita punya pikiran kawin cerai. Udah cukup 1 sampai mati, insya Allah. Kita bina keluarga kita dengan baik, insya Allah. Yang kedua, yaitu tamilu ilaiha. Hati kita condong kepadanya. Condong artinya kita makan, ingat, babak lu belum makan. Ya tinggalin makanan. Kita apa yang kita rasakan. Yang suami, kita akan berbagi dengan keluarga suami.
Ya, kita selalu terikat, selalu teringat perasaan kita, pikiran kita, ya, tanggung jawab kita tercurah kepadanya. Yang ketiga adalah tatmainnu qulubahum, akan masa tentram hati kita. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum, orang yang beriman, dia merasa tentram hatinya bidzikrillah, dengan ingat Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, hendaklah kamu ingat Allah maka tenang hatimu. Itulah ibu, kembali ke Allah. Irja'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kembalilah kamu kepada Allah, kepada carilah ridho Allah. Ibu sini cari ridho Allah, mardiyah, maka Allah akan ridhoi. Kalau Allah sudah ridhoi, wadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-Ku yang saleh, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surga-Ku. Amin, amin ya rabbal alamin. Para ibu, Bapak yang saya hormati, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Terima kasih kesempatan Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih banyak atas penyampaian materi oleh guru kita Bunda Ustazah Hajjah Zahratul Hayati. Semoga beliau dikaruniakan kesehatan, ustazah-ustazah yang lain juga sehat-sehat semua, supaya bisa terus membimbing, mengasuh kita di majelis taklim Masjid Istiqlal. Baik, karena waktu, kami mohon maaf bunda-bunda sekalian untuk tidak ada pertanyaan, ya, tidak ada komentar pertanyaan, dicatat saja. Nanti bisa apabila belum dipahami nanti bisa bertanya melalui WA ataupun chat. WA bisa melalui nomor yang telah di-share. Nomor saya itu bisa di-share, nanti bertanya, nanti supaya disampaikan ke bunda-bunda ustazahnya. Baik. Saya sebagai moderatornya mengucapkan terima kasih banyak. Sedikitnya pengumuman bahwa pada hari Ahad besok, karena masih dalam hari tasyrik, pengajian kita diliburkan dulu pada hari Ahad besok. Mohon perhatiannya, pada hari Ahad besok, tanggal 12 Zulhijjah, atau tanggal berapa itu? 2 ya? Tanggal 2 Agustus ya? 2 Agustus kalau nggak salah. Ya. Ya, pengajian kita diliburkan dulu. Ya, karena masih dalam Lebaran, kurban, hari tasyrik. Di Istiqlal juga mungkin masih sedang potong hewan kurban dan sebagainya. Itu yang kami sampaikan. Kami mengucapkan jazakumullah khairul jaza. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para asatiz yang sudah hadir pada hari ini, terutama Ustazah Yayah dan Ustazah Zahratul Hayati yang telah menyampaikan materi. Dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga pada para peserta, pada para bunda-bunda, para ummahat yang mengikuti ngaji virtual ini. Jangan bosan, mudah-mudahan ini adalah salah satu dari amal ibadah kita semua dan menambah ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup acara ngaji virtual ini dengan ucapan kafaratul majlis. Mari kita sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bunda-bunda boleh beramah tamah sebelum meninggalkan tempat. Makasih ilmunya ya. Sehat selalu untuk semua para guru-guru Istiqlal. Amin. Teman-teman juga biar pada sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ustazah Hayati atas pelajarannya. Makasih Ustazah Hayati. Makasih Ustazah Yayah pelajarannya. Ustazah Hayati materinya